Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antujiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yasir wa la tu'sir bi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul bi kitabil karim. Rabbus sa'imin laisa lahu min salati ila sahra. Yang artinya begitu banyak orang yang melaksanakan salat tetapi tidak mendapatkan pahalanya, tidak dapat keuntungannya, malah apa yang didapat celaka. Kenapa? Karena yang pertama belum tahu tentang diri Allah. Yang kedua karena batinnya berbersih. Yang ketiga karena tidak tahu yang disembah siapa, namanya mbah siapa. Jadi banyak yang salat, kada sedikit lagi tahu sembahyang, tahu beramal, tahu beribadah, tapi kada tahu lawan Tuhan. Sedangkan inya rata-rata bilanya salat menyembah Tuhan. Tuhan yang mana yang disembah? Ayo, Tuhan yang mana yang disembah? Tuhannya Allah. Allah tidak ingin disembah sih. Bapak menyembah Tuhan, ini dalilnya nah hadis kursi. Man abdal ismaunal makna bahwal kafirun. Barang siapa sembah yang menyembah Tuhan, karena tahu lawan Tuhan, kafir dan jahil. Nah, makanya dapatnya wail celaka. Harus tahu lawan diri Tuhan. Amun diri Tuhan ini di luar daripada awak, wajar aja kita menyembah. Tetapi kalau Tuhan pada diri, kemana menyembah? Nah, di sini kadang-kadang orang kada belajar ilmu hakikat, kada belajar ilmu marifat, kada belajar ilmu tasawuf, bahkan menyalahkan. Nah, disalahkan ini orang kuat sudah keyakinan benar. Nah, sedangkan kita ini kada besi wujud, kada besi diri. Coba sifat 20 yang pertama aja kan sebuting aja nih dulu. Kalau sifat Allah itu wujud ada, lawannya kita kada ada. Bilanya kita kada ada, siapa yang salat? Makanya nang salat itu akimis salat tadi jikri, diri yang salat. Diri yang mana? Diri yang badan roh. Bukan yang ini yang salat ini kada kawas salat. Nah, ini benda mati, ini mayat ini. Makanya bilanya kita nang salat, iya ini nah surah Al-Maun ayat 4 dan ayat 5, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, celaka bagi mereka yang salat. Mereka itu siapa? Ya kita. Celaka bagi mereka yang salat, karena salat itu lalai ini lupa tuh kada ingat bahwa nama menggawi siapa. Kita akan menggawi Tuhan kan. Bilanya kita menggawi salat keharatan. Orang pikir sembahyang menyembah Tuhan, orang tauhid menyatakan adanya Tuhan, orang tasawuf nyata Tuhan. Nah, bila imam takbir nyata Tuhan, di mana nyatanya? Pada diri. Nah, ini nah dikaji dan bujur-bujur. Yang kedua, karena apa jadi salatnya tidak diterima? Karena batinnya kada bersih. Nang batin kada bersih ini akuan saurang nama lihat, saurang nang berjalan, saurang nama dengar, saurang nang hidup. Itu kada bersih batin. Nang bersih batin tu ulun kada melihat pian, dengar pian ya Allah, jalan pian, hidup pian. Amun kita bersih batin, bersih hati, tetap rigat. Tak terampuk hak Tuhan. Nang bersih batin ini cuma Allah lihat. Wa zahiru batin wa zahiru. Wallahu zahiru wallahu batinu. Allah Ta'ala yang jahir dan Allah Ta'ala yang batin. Mana kita bersih jahir lah, mana kita besi batin lah. Nah, jadi membersihkan batin itu kita kada besi jahir, kada ada besi batin, titik. Mun kita nih besi batin rikat. Nah, jadi membersihkan batin itu buang batin kita, kada ada kita besi batin Tuhan. Nah, yang ketiga, kada tahu siapa namanya mbah, siapa yang disembah. Sebenarnya tidak ada sembah menyembah, tidak ada. Yang ada itu al-abidu wal makbudu wahidun, yang menyembah dan yang disembah itu satu.
Nah makanya hasil Isra Mi'raj itu sebenarnya berjumpa dengan Tuhan. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang mukmin. Mi'raj itu apa? Ini bahasa Banjarnya mi'raj itu bertemuan. Itu bahasa hakikat. Berarti salatnya bertemu lawan Tuhan. Sedangkan inya bilanya salat tidak merasakan bertemu dengan Tuhan, berarti salatnya belum sempurna. Bujurlah salatnya, bujur aja tapi tidak sempurna. Nah, berarti hanya sebagai orang Islam. Dia salat hanya sebagai orang Islam, tapi kada beriman, tetap mati di dalam kekufuran. Wajibkah berjumpa dengan Allah di dalam salat? Wajib. Coba mun kada berjumpa, cabut terus pian kau pian salat. Nah, itu maknanya. Kada kau disalahkan ilmu hakikat, ilmu syariat bujur, ilmu hakikat bujur. Makanya perjalanan Nabi kita itu menjumpai dengan Allah Ta'ala itu melalui langit yang ketujuh. Tapi bukan langit yang di luar. Langit yang pada diri itu kalimat tauhid. Sifat 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Amun Nabi kita tuh Isra Mi'raj naik ke langit yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9. Berarti Tuhan di atas, Nabi kita di bawah lah. Nah menjalankan Nabi Muhammad siapa? Allah Ta'ala kada? Nah makanya Al-Quran Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah Ta'ala yang telah menjalankan hambanya Muhammad. Nah dijalankan kelak. Berarti ini namun dijalankan nah. Ini Tuhan, ini Muhammad nah. Nah, apa Nabi Muhammad mencari Tuhan Isra Mi'raj ke atas? Salah kelak. Nah Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ada Allah Tuhannya pada ini Muhammadnya ini Allah Ta'ala yang dijalankan. Berarti ada kelak. Tapi kenapa melalui langit yang ke-7? Iya nah sifat 7. Kudrat Allah Ta'ala di betis pian. Nah, iradat Allah Ta'ala di hati pian. Ilmu Allah Ta'ala di akal otak pikir. Hayat Allah Ta'ala di ruh pian. Sifat Allah Ta'ala sama mendengar di telinga. Sifat basar Allah Ta'ala di mata. Sifat kalam Allah Ta'ala di mulut. Ada kada 7 langit yang ke-7. Nah berarti di situ juga kada kemana-mana. Nah jadi ini wajib kita bilanya di dalam salat itu berjumpa kepada Allah. Bilanya inya tidak berjumpa kepada Allah, berarti tingkatkan lagi salatnya. Bukan salahnya bujur aja, cuma tingkatkan. Jangan dibadakan salahnya, karenanya awal, karenanya artinya permulaan. Karena di situ al ihsan antabudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Nah, seolah-olah melihatnya, nangar seolah-olah ini berarti kada melihat. Ujar seolah-olah masih berarti kada melihat. Andai kata kamu tidak melihat dengan Allah, namun Allah yang melihat pada diri kamu. Nang ada pada diri kamu tuh lihat Allah. Nang kamu melihat tuh lihat Allah. Nang kamu berjalan tuh jalan Allah. Yang kamu mendengar Allah, mendengar tuh dengar Allah. Yang kamu ada tuh wujud Allah. Kamu hidup tuh roh Allah. Ayat. Nah, ada kada Tuhannya. Makanya andai kata di dalam menunggang kuda nih 500 tahun mencari Tuhan. Menunggang kuda nih itu maknanya kayak ini. Andai kata menunggang kuda 500 tahun mencari Tuhan bakuliling nah 500 tahun. Kalau bertemuan kecuali kudanya bagaimana tapakur di situ. Nah, sama lawan kita nah. Kita mencari Tuhan pokoknya keliling 1000 tahun kada bertemuan bakuliling terus. Cuma bagaimana nah tapakur di situ ada kada pinandui di dalam diri itu siapa. Nah itu Isra Mi'raj ini bukan Rasulullah, kita nang disuruh. Kita nang disuruh. Jadi di situ hasilnya as-salatu mi'rajul mu'min itu salat itu mi'raj bagi orang mukmin. Berjumpa. Bilanya kada berjumpa di dalam salat berarti salatnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahunna. Al-Qur'an kawala disalahkan. Nang Tuhan pada diri bukan di dalam diri, pada diri nampak kepada diri bukan di dalam. Kalau di dalam berarti Tuhan bertempat, di luar juga bertempat. Jadi Tuhan itu tidak bertempat tapi bernampak. Nah beda. Kalau Tuhan itu bertempat, bagaimana aja di sini bertempat. Tetapi Tuhan bernampak. Kemana bernampak? Kepada pian. Karena bernampak pulangnya kapal apaan? Karena bernampak ke Martapura. Karena bernampak ke kapal karaya. Bernampak bukan bertempat. Kalau bertempat itu bagaimana? Di mana tempat tinggal ikam di situ.
Di mana ikan bernampak ke sana, kemana lagi bernampak ke sana. Nah, bilanya tempat tinggal ini berarti bagaimana? Berarti Tuhan laisa lahu makanun wala zamanun fakal makan wala zaman. Allah Ta'ala tidak bertempat, dialah yang ada waktu dan tempat. Jadi sebenarnya yang Isra Mi'raj itu bukan Rasulullah, tetapi kita disuruh Isra Mi'raj supaya berjumpa bertemu lawan Tuhan. Andai kata kamu tidak melihat Tuhan, namun Tuhan yang melihat. Yang melihat ini Tuhan, nah itu pada hakikat. Yang mendengar ini Tuhan. Nambah jalan itu Tuhan. Nah, nambah kalam itu Tuhan. Cuma bernampak kepada kita aku. Dahulu aku nang salat, aku nang melihat, tapi akunya tuh badil terganti sudah kepada aku yang libatin. Asalnya aku yang jahir, ini aku yang jahir na batang tubuh, aku yang batin roh. Bahari aku yang jahir nang beramal, bahari aku yang jahir berdiri, berduduk, berbaring. Sekarang aku yang batin, aku yang batin berjahir kepada batang tubuh. Nah jadi pas tuh, makanya wal zahiru rabbi wal batinu abdi. Jahirnya Allah Ta'ala ada pada batin hamba. Nah jadi Isra Mi'raj itu, disitulah Rasulullah mengambil salat 50 waktu. Yang dipotong minta keringanan karena bertemu Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini artinya Nabi yang artinya ya termasuk memprotes juga lah. Minta keringanan 5 jadi potong 45. Minta lagi keringanan 5 pulang kan 9 kali yuk. 9 kali turun 5 tambah 45 50 5 waktu ya nang 5 45 nya yang turun naik napas itu alladzina hum ala salatihim daimun. Nih dialah yang selalu salat terus menerus, salat daim. Daim ini salat terus menerus, yang tidak memakai waktu dan yang tidak memakai tempat. Ini kada memakai waktu. Kalau kita nak salat ni nani, turun naik ni salat itu ingat. Kada memakai waktu, kada memakai tempat. Kalau zuhur memakai waktu jam 12:30, asar 3:30, maghrib 6:30, isya 7:30, subuh jam 10. Jam 10 terakhirnya. Nah jadi memakai tempat, kalau memakai waktu kok di mana ikam zuhur? Di Pasapan, di Langgar, di masjid. Kalau saat daim nang turun naik ini bang bawa waktu lah. Kada di waktunya tetap turun naik. Bertempat lah. Kada bertempatan, tetapnya berhinap di mana aja. Nah, ini nang 45-nya orang banyak nang kada tahu 45. Jadi kita ibaratnya berisi duit umpamanya 2 juta. Belanja umpamanya 1 juta, di mana sisanya ditabung, di mana sisanya di bawah bantal, di mana sisanya di dalam berangkas. Nah ada kok sisanya sambatannya. Amun 2 juta belanja 1 juta, kada mau kada cari orang bertakon kemana 1 jutanya, kada kau menjawab mau lah. Nah jadi 45-nya itu 5-nya di 5 waktu, 45-nya alladzina hum ala salatihim daimun. Kan 45 banyak benar. Makanya 5 ini kan sedikit ke syariat, 45 hakikat. Tapi banyak juga pian hakikat 45 parain nang 5 waktu. Jangan. Kada umpat kita, kada umpat gitu nah. Kada ilmunya. Nah, sedangkan Rasulullah diperintahkan Isra Mi'raj itu menyempurnakan. Makanya Rasulullah itu kalau hati beliau itu dibedah ya kada berdarah. Bedah juga hati kita dengan apa? Dengan ilmu. Nah, lalu kan dibuka hati kita tuh kan, kalau dibuang hati kita tuh jangan kita bisi hati. Diisi 4 isian. Ya nang ini nah, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Jadi kedudukan syariat itu ya batang tubuh itu syariat. Tarikat itu ya hati. Hakikat itu roh. Ma'rifat itu Nur Muhammad, di situ rahasia Tuhan. Nah, makanya kan ujarun bisa menjelaskan jasmani bergerak bergantung kepada hati, hati berkehendak bergantung kepada napas, napas turun naik bergantung kepada roh, roh hidup bergantung kepada rahasia, rahasia bergantung di dalam rahasia ada Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Itulah kenyataan zat wajibal wujud Allah Ta'ala. Nah, simpulnya di situ. Ini ilmu gasan bule. Duit tak tinggal nang 1 juta 2 juta, apalagi nang 5.000 rupiah mah dunia tak tinggal, nang banyak aja tak tinggal.
Nah jadi himung besi ilmu di sini kada harganya, karena nang dibawa napa, nang dibawa ya Allah Ta'ala ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Sesungguhnya nah nang salat ini, nang salat nih nah lawan Allah, nah nang beramal lawan Allah, nang beribadah lawan Allah. Itu tauhid itu lawan berarti berdua lah. Kamu langsung kata tasawuf, nah nang salat Allah, nang beramal Allah, nang hidup Allah. Nah ini kedudukan tasawuf. Kalau nya kedudukan tauhid, beramal lawan Allah, melihat lawan Allah, berjalan lawan Allah. Itu bujur aja, jangan dibahas. Nah majar kada sampai guru tuh jadi ini di tauhid menjelaskan, kalau tasawuf kayak ini lawannya ulun buang. Kan tadi melihat lawan atau dengan, nah, melihat dengan Allah, berjalan dengan Allah, nah, hidup dengan Allah, itu kalau tauhid. Kalau ternyata tasawuf dengannya dibuang, nah ini kalau nyata tasawuf nang secara nang bungkar, nah, melihat Allah, berjalan Allah, angkat takbir Allah, itu orang tasawuf. Kalau nyata tauhid dengan bujur keduanya, tapi ambil yang terakhir, yang melihat Allah tapi diam di dalam rahasia. Nah ini ilmu rahasia ngarannya. Mun disambat lain, sama na baju ini na baju. Amun disambat kapas lain, karena kapas sudah berbentuk menjadi baju. Nah kayak tapih ini nah, kapas berbentuk kepada tapih. Tapi bukan kapas, tapi kapas menyatakan kepada tapih. Tapi itulah kenyataan kapas. Sama manusia bukan Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala menampakkan dirinya kepada manusia. Padahal manusia siapa juga? Rahasia Allah, kenyataan Allah, sifat Allah, asma apalah, fi'il apal kelakuan Allah. Nah jadi salat tadi empat tebut. Maulah menjasad aja salat mengkada hati, jasad salat hati salat mengkada roh, jasad salat hati salat roh salat Nur Muhammadnya ada. Nah itu sebenarnya empat isian diisi sidin dengan isian. Nah jadi di dalam pada langit yang ke-9 ini syariat, ini hakikat pilih syariat bujur, hakikat bujur. Kan orang syariat itu di situ Nabi Muhammad di langit yang ke-9 berjumpa dengan Allah Ta'ala, berhadapan, berduaan, berpandiran, dua seolah-olah dua lah dahulu bujur aja. Tapi kalau hakikatnya nah, hakikat Muhammad lawan Allah Ta'ala di langit yang ke-9 itu berjumpa sewujud, sehadap, serasa, serasa. Sewujud itu satu wujud, sehadap itu satu hadap. Satu hadap itu sekung aja, lain kayak gitu ini nah dua hadap, satu hadap. Jadi tubadil Muhammad, terganti wujud Muhammad kepada Allah. Nah Allah Ta'ala nada turun, siapa nada? Ya Muhammad. Nah jadi ya orangnya sekung aja. Sama lawan kita, ngaran kita umpamanya Abdullah, lalu mengangkat takbir, berjumpa dengan Allah, Allahu Akbar, hilang Abdullah, Allah yang ada. Lalu duduk tahiyat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, hilang Allah, Abdullah yang ada. Nah kada mau ini Abdullah ini Allah Ta'ala tak dua. Nah ini jadi roh itu Allah, jasad Allah Ta'ala juga. Mun kita nih besi jasad apabila kawa maulahnya, mun kita nih besi jasad besi roh enaknya mau bermati ya. Napas siapa ya? Nah turun naik. Nah ini salat daim tadi. Nah jadi di situ Tuhan Ar-Rahman alal asyistawa. Ar-Rahman alal asyistawa, artinya Tuhan bersemayam di aras. Jadi Tuhan bersemayam di aras. Jadi kalimat aras itu apa? Kalimat aras apakah di luar? Nah tidak. Yang namanya aras itu bahasa hakikat ada kalimat rohani. Kan Tuhan bersemayam di roh, bujar kala Tuhan bersemayam di aras. Nah itu maksudnya. Jadi aras ini tadi duduk di kursi, kursi itu hati. Kursi itu hati, sebenarnya hati itu ya kursi. Ini anak arasnya nah. Nah arasnya ya roh. Ini kan roh. Di dalam roh itu Allah Ta'ala. Nah, makanya Allah Ta'ala bersemayam di aras. Jadi aras duduk di kursi. Hati. Jadi hati yang memerintah, berarti berjalan. Duduk aja, jangan ibaratnya bahasa nyaman tuh. Nah duduk aja, Tuhan memerintah, berarti berjalan. Mata melihat, telinga mendengar. Nah karena Tuhan tadi bersemayam di aras,
di roh, lalu roh duduk di kursi hati. Nah, di situ makna Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu apabilanya tuh, nah kita mengisahkan Rasulullah Sidin sudah mulia, kita nyapang, itu kita nyapang kenapa kan Isra Mi'raj. Rasulullah dibedah, kita nyapang. Nah, Sidin orang yang maksum, Bapak Sidin dibedah. Itu mencontohkan kepada kita biar kita dibedah, biar kita diisi juga. Nah, jadi disitulah wajib berjumpa kepada Allah di dalam salat. Bilanya kada belajar ilmu kayak ini kayak pada bertemu Tuhan, biar kayak apa? Nah, disinilah ilmu ini. Ilmu ini pun bisa mengatulahani bilanya mundur. Orang di dalam kitab Durun Nafis itu, nah, bubuhan wali itu berpendapat bilanya kita sudah masuk ilmu sini, kemudian umpamanya diwasi orang, oh jangan ketinggian mundurnya. Ujar bubuhan para wali mundur setelah pak kaki aja kafir hukumnya. Berarti kan percaya lagi dengan Tuhan lah, percaya adanya Tuhan karenanya melihat Tuhan. Di dalam riwayat lain pulang, jadi kan Rasulullah ini kan naik ke langit angka 9 tadi. Langit ke-9 itu aras, nah aras itu ya roh lah. Nah, jadi ujar para sahabat, ya Rasulullah, pian sekarang sudah berjumpa dengan Allah, kami juga supaya berjumpa dengan Allah, silahkan ya Rasulullah naik. Nah, naik kisahnya nih, naik. Jadi setelah naik langit yang ke-7, ya tadi kan tamsilatnya nasibat 7 sampai ke-9 langit terapra itu Tuhan aras. Jadi siapa yang dilihat? Tidak lain engkau ya Rasulullah, dipagut diragap buahnya. Tidak lain pian wujud Allah, Muhammad ainullah. Lalu Sidin memberikan syarat aja di sini. Artis ini berdiam. Bila ikam kena memadahkan aku Allah Ta'ala kaidan Nabi Isa. Nabi Isa kan dikira orang Tuhan lah. Nah, lalu disembah orang Nabi Isa. Kayak itu. Nah, bujur aja waktu di atas Allah Ta'ala turun ke bawah Muhammad. Sama pian Abdullah ngaran waktu pian salat kada lagi Abdullah kiau panggil Abdullah kada maunya menyinggahi karenanya ujit Allah Ta'ala sudah. Bilanya pian salam ambil ujit Allah Ta'ala, ujit Abdullah pulang. Nah, padahal Abdullah siapa? Ya Allah Ta'ala juga. Nah, di situ lalu simpul. Jadi sama nah kayak ini tadi Nabi Muhammad lawan Allah Ta'ala itu langit yang ke-9 pertemuan sejud sehadap serasa senyawa serasa sama kayak ini. Nabi Musa melihat Allah. Kalau orang syariat, Nabi Musa melihat Allah Ta'ala bercongkong, itu orang syariat, bujur aja juga. Kalau orang hakikat, Nabi Musa titik melihat itu Allah. Yang melihat pada diri Nabi Musa itu Allah. Nang berpandir bakalan pada Nabi Musa itu Allah. Nang berjalan pada diri Nabi Musa itu Allah. Nang ada mulai ujung rambut sampai ujung butuh itu Allah. Nah, itu maknanya. Nah, jadi pertemuan sudah. Jadi seandainya di dalam menunggang kuda 2.000 ke 3.000 ke 5.000 500 tahun enggak, bilanya arti menunggang kuda kada bertamun lawan Allah. Makanya kalau dahuluan lagi dulu kakanakan rancak aja pin menangan aja Rasulullah itu Isra Mi'raj ibaratnya situ duduk satu mat berkitar Sidin sedikit dijapai kedudukan Sidin masih panas kah? Nah berarti di situ juga. Makanya kalau Subhanallah ya surabi abdihi la ilaha illa huwa al aqsa. Maha suci Allah Ta'ala telah menjalankan hambanya dari sedikit pada sedikit malam, sedikit benar. Maksudnya itu satu mata tahu tembus. Nah, sama nalah kemudian kita tahu itu akan kaca pada jauh jaraknya. Satu mata tuh melihat kendaraan warna abang. Biar parah tapi terdinding. Nah, di situ oh berarti Tuhan gak ada kemana-mana. Tuhan gak ada kemana-mana, namun ada di mana-mana. Nah, jadi Isra Mi'raj itu sebenarnya mengisahkan Rasulullah supaya kita menuruti juga. Jangan Rasulullah aja Isra Mi'raj. Mensidin dasar sudah berjumpa Tuhan karena Muhammad ainullah. Muhammad nyatanya Allah. Lalu di situ Allah ruhun Muhammad jasadun. Allah ruhun Muhammad jasadun. Allah ruhun Muhammad jasadun. Allah ruhnya Muhammad jasadnya. Muhammad jasadnya Allah ruhnya. Nah, berarti bilanya naik Allah, bilanya turun Muhammad, naik Allah, turun Muhammad. Samaran kita nah bilanya salat zuhur, Allahu Akbar, Allah yang ada. Bilanya turun salam Abdullah. Naik sampai asar Allah. Makanya turun naik kelak. Nah, jadi turun naik itu artinya
tarki dan tanajul. Bila tarki itu wujud Allah, tanajul wujud hamba. Namun hamba ini tidak lain ya wujud Allah Ta'ala juga. Nah jadi Isra Mi'raj kada keluar pada diri dahulu mengira Rasulullah aja Isra Mi'raj. Sebenarnya ini nangan ilmu hikmah. Jadi kada kawa artinya disalahkan ilmu hikmah. Namun kita menyalahkannya, coba pikirkan. Itu aja dalilnya nang surah Al-Isra tadi, nang subhanallah asra bi abdihi tadi. Nah, kan maksudnya Allah Ta'ala yang telah menjalankan hambanya Muhammad, berarti ada Allah Ta'ala di situ. Kenapa jadi sampai naik pulang sini? Nah, itulah. Jadi di situ dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jangan keluar kita. Kalau syariat Masjidil Haram nanti maka Masjidil Aqsa di Palestina, bujur. Kalau kita ambil hikmah kayak ini, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari perbuatan jasmani pindahkan kepada rohani, pahamlah. Dulu rasa batis nambah jalan, dulu rasa tangan nambah cawa, dulu rasa awak nambah diri berdoa. Pindah, ampe roh pulang. Nah, itu ilmu hikmah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang tadi diberkahi di sekelilingnya. Kan diberkahi ini kan roh nih nah. Mengelilingi ke mata, melihat mata. Roh mengelilingi ke telinga, mendengar telinga. Roh mengelilingi ke muntung, bepandir muntung. Roh mengelilingi ke batis, berjalin batis. Roh mengelilingi ke hati, bakhandak. Itu yang telah diberkahi di sekelilingnya. Berberkah kalau ada roh. Mata berberkah ada roh. Telinga berberkah ada roh. Muntung berberkah ada roh. Batis berjalan berberkah ada roh. Itu makna daripada subhanallah asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, di situ. Jadi Masjidil Haram itu dari perbuatan jasmani pindahkan kepada rohani. Jadi kan asalnya seorang masa sembahyang nih pindah pulang. Diri akimis salat alil zikri, diri yang salat, diri yang batin, diri rohani berjahir kepada jasad. Jasad pun Allah, rohani pun Allah Ta'ala juga. Wallahu alam. Al-Fatihah.